Jepang. Mendengar kata Jepang, pasti semua orang udah tahu apa itu negara Jepang. Negara yang bersih, teknologinya yang maju, dan kedisiplinan yang tinggi. Kemudian, apa sih tujuan pergi ke Jepang? Kalau saya pribadi sih, pas wawancara jawabannya mau cari modal buat usaha. Hehe. Tapi kalian pernah mikir gak sih? Apakah dengan hasil kita kerja di Jepang cukup untuk biaya hidup setelah pulang dari Jepang? Itulah kenapa saya buat video ini. Supaya saya bisa share pengalaman saya yang nantinya bisa bekerja, dapetin modal, bonus dapat ilmu bahasa juga. Yaitu lulus N2 dalam kurun waktu 3 tahun selama di Jepang. Ketika tiba di Jepang pada tahun 2019, pas tahun pertama, mungkin kalian pemikirannya sama kayak saya. Pengen jalan-jalan ke sana kemari mengelilingi negara Jepang. Tapi coba deh pikir-pikir lagi. Alangkah baiknya ditunda dulu supaya target tahun pertama dapetin aja dulu N4. Dengan lulus N4, target kalian nantinya akan mudah untuk dapetin N3. Sekalian nih, uang yang tadinya buat jalan-jalan bisa dibayarin dulu utang-utangnya. Hehehe. Bener gak sih? Apalagi kalau utangnya udah lunas, kita kan bisa investasi ke tanah, emas, bahkan buat usaha juga bisa loh. Itulah kenapa kita selama di Jepang itu harus mampu mengelola waktu, mengelola uang, segalanya deh. Menginjak tahun kedua, bolehlah main. Tapi sambil belajar nih, pas istirahat, pas break, lumayan tuh 10 menit belajar pas di hari-hari kerja. Apalagi di hari Sabtu Minggu, kalian bisa membagi-bagi waktu buat main sama belajar. Apalagi sekarang kan ada HP, jadi kalian bisa belajar tuh di HP. Pulang kerja sebelum tidur, alangkah baiknya baca-baca dulu 5-10 menit lah, lumayan. Cukup kok. Yang penting tahun kedua dapetin aja N3, supaya nantinya kalau pas tes N2 lebih gampang. Menginjak tahun terakhir, mungkin kalian juga udah berkeliling negara Jepang, kota-kota yang ada di Jepang. Karena itu, tahun terakhir usahain dapet N2. Kalian harus memaksimalkan dapetin ini. Karena apa? Dengan kalian dapet N2, setelah pulang nanti, selain bisa usaha, kalian juga bisa nyari kerja tuh di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Kemudian sambil kalian kerja, bisa tuh ngebesarin usaha kalian sambil kerja di Indonesia. Bener gak sih? Pada dasarnya sih gak ada yang namanya ilmu yang sia-sia. Pasti berguna kok. Kalian juga bisa sharing ke saudara-saudara kalian. Apalagi nanti kalau udah berkeluarga, siapa tahu kan, dengan kalian punya ilmu bahasa, kalian bisa sharing ke anak-anak kalian, keturunan kalian, sehingga nantinya mereka juga bisa sukses seperti kalian. Nyobain negara Jepang. Bener gak sih? Mungkin itu sharing pengalaman saya dari awal datang ke Jepang, tahun kedua, sampai pulang ke Jepang. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, gak ada yang namanya ilmu yang sia-sia. Cukup sekian dari saya. Mirai no tameni ishoni gambarimashou. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.